Oke, kita lanjut lagi poin ketiga tentang tips dan trik manajemen keuangan. Tadi sudah memahami tentang kesalahan fatal, sekarang gimana sih tips dan triknya manajemen keuangan yang sebenarnya banyak juga yang tidak memperhatikan ya, bahwa kecurangan-kecurangan itu bisa terjadi di dalam suatu perusahaan. Nah, gimana seorang manajer keuangan untuk mempelajari bagaimana dan apa saja kecurangan yang terjadi di karyawan yang sebenarnya harus kita perhatikan sama-sama. Yang pertama adalah pencurian uang. Sekarang mungkin bisa minimalisir ya, karena keuangan bisa jadi sekarang udah lewat auto debit atau udah nggak pakai tunai lagi lah ya, udah transfer. Kemudian yang kedua adalah tentang pencurian barang. Ketiga, pencurian pelanggan. Pencurian data juga bisa terjadi. Terus di sini ada markup harga jual dinaikin. Kemudian harga beli. Yang keenam adalah harga beli. Kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah pencurian uang. Seorang manajer keuangan harus memperhatikan sebenarnya pencurian uang itu kemungkinan yang terjadi apa saja. Nah, menerima uang tanpa membuat kwitansi. Nah, itu juga bahaya. Kemudian mengambil uang di laci. Ini udah zaman dulu mungkin ya. Tapi ya bisa jadi yang punya kas kecil di perusahaannya itu juga bisa dijaga. Kas kecil itu kan ada uang tunai untuk operasional perharinya, itu harus disiapkan. Memotong uang kembalian, seperti itu. Nah, pencegahannya adalah menggunakan sistem penerimaan kas dengan nota bernomor urut. Nah, itu harus kita pada saat pencatatan itu ada nomor urutnya sehingga kelacak, misalnya ada kelewat satu nomor urut. Yang kedua adalah kontrol sistem tutup kas harian. Yang saya bilang tadi ada kas kecil setiap harinya. Kemudian setiap sore udah mau pulang atau mau ini dilakukan tutup kas harian. Jangan menunda. Biasanya kan udah besok aja deh baru dihitung. Nah, kayak gini juga nggak boleh. Jadi harus ada sistem tutup kas harian seperti itu. Kemudian catat stok yang bagus dan jelas. Jadi ketika melakukan penjualan dicatat dong. Tadi yang keluar berapa, yang sudah masuk berapa, yang sudah keluar berapa. Kemudian kalau di perusahaan otomatis sudah ada CCTV yang untuk melacak ya kalau ada terjadi pencurian uang. Kemudian yang kedua adalah pencurian barang. Kemungkinan yang terjadi adalah mencuri inventory. Nah, banyak kejadian seperti itu. Kemudian mengurangi takaran atau porsi. Biasanya ini kuliner ya, yang kuliner misalnya punya usaha kuliner atau punya usaha yang di restoran. Kemudian yang ketiga, melebihkan catatan barang keluar atau penjualan. Nah, itu juga bahaya. Ini adalah kasus-kasus pencurian barang yang perlu kita perhatikan. Pencegahannya adalah gimana? Membandingkan pencatatan stok dan kas harian. Nah, itu juga harus kita lakukan. Bagaimana sih membandingkannya? Ya, mana stoknya berapa, kas hariannya berapa, seperti itu. Kalau manajer keuangan mungkin nanti ada staff ya yang melakukan hal seperti ini. Nanti dibantu dengan staff-staff akuntansi yang lainnya. Kemudian random sampling atau stock of name. Jadi kita lihat secara random dong, barang apa tadi yang dia laku, dicatat nggak, stoknya berapa, seperti itu. Tetap yang berikutnya adalah diadakannya CCTV. Mungkin teman-teman bilang, sepele banget sih ini pencurian barang. Tapi kan sedikit demi sedikit kalau misalnya kita tidak memperhatikan ada terjadi kecurangan yang dilakukan, nah itu sudah menjadi hal yang lumrah. Kalau stoknya banyak, oke, mungkin nggak ketahuan. Tapi kan kalau misalnya kita terbatas, stoknya hanya sedikit, nah itu harus diperhatikan dong pencurian barang yang dilakukan. Masa tidak diperhatikan? Nah, sebenarnya kita harus peka dong apa yang terjadi sebenarnya di perusahaan kita. Kemudian ada pencurian pelanggan. No, jangan salah ya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita lihat juga. Kemungkinan yang terjadi adalah memberikan customer ke kompetitor. Misalnya yang berjualan adalah sales kita. Sales kita juga bisa memberikan customer kita ke kompetitor. Misalnya ya udah deh, saya rekomendasikan, misalnya salesnya mengatakan seperti itu. Saya merekomendasikan membeli produknya di perusahaan B atau perusahaan C, jangan di sini, kayak gitu. Kemudian ini apa dampak yang terjadi? Dampak yang terjadi adalah membuat perusahaan dalam perusahaan. Nah, itu akibatnya. Seorang manajer keuangan harus bisa peka
dalam hal ini. Kenapa? Itu juga berhubungan dengan pemasukan keuangan kita. Nah, pencegahannya adalah pisah tugas. Tadi kita banyak membahas tentang pisah tugas antara keuangan pribadi dan bisnis kita ya. Nah, ternyata bahwa petugas atau staf kita itu juga perlu ada pemisahan ya. Jadi ada pisah tugas antara marketing dan pelaksanaan proyek. Jadi harus dipisah. Tutup akses ke supplier. Kemudian random customer call. Misalnya bisa jadi di random nih nelpon yang ini, bagaimana pelayanannya, kita harus evaluasi dong agar tidak terjadi pencurian pelanggan. Selanjutnya adalah pencurian data. Nah, ini kita harus perhatikan juga dong, ada kemungkinan yang terjadi bahwa pengambilan database pelanggan, supplier, penjualan, desain dan spesifikasi. Seperti itu. Terus pencegahannya adalah gimana? Ya udah disebar datanya. Terus ada sistem security komputer yang baik dengan log. Seperti itu, jadi harus kita perhatikan ya bahwa kita juga tidak mau dong kehilangan pelanggan kita. Bu, kenapa sih keuangan juga membahas seperti ini? Karena ini juga berkaitan dengan uang. Kenapa? Karena ketika database pelanggan kita hilang, ya otomatis juga berkurang dong pemasukan keuangan kita ketika kita kehilangan pelanggan. Mau mencari pelanggan atau memaintain ke pelanggan dengan baik itu butuh proses, sehingga pencurian data itu juga perlu diperhatikan sebagai manajer keuangan. Selanjutnya adalah menaikkan harga jual. Jadi kemungkinan yang terjadi apa? Menaikkan harga dari seharusnya. Tidak menginformasikan atau memberikan diskon. Jadi sebenarnya itu produknya ada diskon, tapi ya udah dia tidak diinformasikan. Nah, ini hal yang sangat bahaya. Jadi pencegahannya apa? Bisa jadi ketika kita melakukan penjualan, kita melabeli setiap produk dengan harga. Kemudian memasang informasi bahwa ada program belanja atau diskon secara jelas dan besar. Ini juga berlaku ya, misalnya kita tidak hanya perusahaan besar, UMKM juga bisa. Jadi UMKM misalnya di bidang kuliner apa fashion itu juga dicantumkan dong, apabila ada diskon juga harusnya ada loh dipasang diskon. Kemudian menggunakan sistem komputerisasi. Selain menaikkan harga jual, di sini juga ada menaikkan harga beli. Jadi kita kemungkinan yang terjadi bisa aja ada yang meminta nota kosong, memasukkan supplier, melakukan pembelian lebih yang kita butuhkan. Jadi pencegahannya adalah standarisasi. Sama tadi ada random supplier call dan untuk membuat sistem budgeting. Jadi ini hal-hal yang harus kita perhatikan dalam tips dan triknya ya dalam kegiatan kita dalam suatu usaha. Seperti itu mungkin dari saya tips dan triknya. Kita lanjutkan pada subbab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.